Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alvina Musfira kembali hadir menyimak. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya pada kesempatan malam hari ini? Aku baru bikin videonya seperti biasa di hampir tengah malam. Jadi challenge 6 hari bermonolog 20 menit minimal sampai udah kehabisan ide mau bahas apa. Padahal masih banyak sih sebenarnya yang bisa dibahas gitu. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bercerita karena kebetulan di salah satu komunitas di sebelah itu lagi ngebahas tema ini gitu ya, tentang kenapa sih seorang ibu atau seorang perempuan itu tetap harus berkomunitas meskipun nanti sudah menikah ataupun sudah punya anak ataupun ketika belum menikah. Kenapa sih kita harus apa aja sih alasan penting seorang itu tuh harus menemukan dan berperan aktif di komunitas yang tepat. Nah, yang pertama itu karena ketika kita mengikuti komunitas atau berkomunitas, kita akan mendapatkan dukungan kondisional. Apalagi untuk ibu-ibu nih, ketika seorang ibu tetap berkomunitas, dia akan mendapatkan dukungan emosional dari teman-teman lainnya, sehingga lebih baik bisa mendapatkan apa namanya bisa mendapatkan pandangan lain yang lebih baik, kemudian juga lebih mendalam gitu tentang peran seorang ibu. Kan bisa jadi misalnya contoh aku kebetulan ikut sebuah komunitas ibu dan di situ aku yang masih memiliki anak satu, aku ketemu dengan ibu-ibu yang memiliki anak tiga. Nah, di situ bisa saling berbagi apa namanya emosi gitu ya, saling mencurahkan tapi tanpa menggurui gitu. Terus kemudian yang kedua adalah pertukaran pengalaman. Ini masih relate sama poin pertama karena di dalam komunitas ini memungkinkan bagi ibu untuk bertukar pikiran. Nah, mencari pengalaman, mencari solusi untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Nah, itu tadi ya, apalagi kalau misalnya seorang kayak aku masih butuh banget info tentang gimana ya setelah ini tahapan ini apa-apa. Aku pasti akan tanya ke teman yang sudah mempunyai anak terlebih dahulu, udah punya pengalamannya nih. Nah, apalagi yang single-single ini juga bisa banget kalau mau ikutan dulu ikutan dulu komunitas ibu misal yang basisnya itu banyak ibu jadi biar lebih banyak referensinya ya. Terus dapat juga peluang belajar. Nah, karena di dalam komunitas kan biasanya nggak hanya tentang ngobrol-ngobrol aja ya, itu ada yang dipelajari gitu. Sehingga memberi peluang nih untuk ibu-ibu mendapatkan ilmu baru, mengembangkan ketampilan baru, teman baru tentunya ya. Terus ada rasa kepemilikan dan keterlibatan. Ketika berperan aktif nih dalam sebuah komunitas akan memberikan ibu perasaan keterlibatan yang memiliki peran lebih besar dalam lingkungannya sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Terus kemudian bisa eh, meminimalisir overthinking gitu ya kayak aku tuh nggak punya apa-apa padahal sebenarnya kita punya kok segala potensi dari diri kita yang kita dapat baik dari hasil pengalaman pribadi dan ikut sebuah komunitas. Terus setelah itu pemberdayaan. Nah, di dalam sebuah komunitas kita juga bisa tuh ibu bisa mendapatkan perasaan didukung, diberdayakan, berkontribusi dalam setiap kegiatan komunitas sehingga meskipun kontribusinya hanya kecil, itu tetap bernilai. Dan itu akan memberikan rasa percaya diri lah. Seperti tadi ya, poin sebelumnya percaya diri dan juga tentu akan meningkatkan rasa hmm, apa namanya berharga gitu ya dari diri kita sendiri dan tentunya juga memiliki jaringan sosial banyak teman baru channel baru siapa tahu bisa bikin project branding kita bisa membranding diri bahkan eh, kalau memang direstui bisa jadi dapat pekerjaan juga bisa bercuan juga dong dan kemudian juga memberikan pemahaman lebih dalam bergabung dengan komunitas ini bisa membantu seorang ibu ini terutama memahami lebih dalam tentang isu-isu yang relevan. Karena banyak banget isu tentang rumah tangga ini yang, aduh, yang kalau kita pikirin sendiri kadang bisa perut gitu. Nah, kita bisa jadi kita butuh ruang untuk mengurainya, bisa bersama teman komunitas atau bisa bersama bantuan profesional. Nah, terus, tapi kalau aku pribadi
merasakan manfaatnya nih untuk ikut komunitas ya selain seperti yang diutarakan tadi aku tuh jadi bisa memberikan tempat bagi anak aku untuk mendapatkan teman-teman baru. Jadi kan ketemu sama teman-teman anak-anaknya teman komunitas sehingga dia bisa melatih kemampuan sosialnya. Meskipun di umurnya sekarang kemampuan sosialnya itu belum wajib untuk bagus gitu, ya, tapi seenggaknya dia udah tahu cara bermain dengan teman. Meskipun ya masih ada berantem-berantemnya, masih belajar berinteraksi dengan teman aku, dengan eh maksudnya om tante yang mungkin lagi ikut bisa ketika misalnya lagi kumpul nih teman-teman aku diantar suaminya dia tuh bisa berinteraksi bagaimana cara berinteraksi dengan om dan tante, bagaimana berinteraksi dengan teman. Selain itu aku juga bisa memberikan ruang ini untuk suami aku juga punya teman baru gitu. Bahkan memang beberapa kali pertemuan bapak-bapak ini bisa saling ngobrol satu sama lain, saling kenal, saling simpan nomor dan mungkin bisa saling bercerita. Bahkan kalau aku nih di salah satu komunitasnya aku ada teman dekat banget yang aku udah merasa kayak beliau itu kak aku gitu ya, saking kita sudah sering interaksi bareng, berkegiatan bareng. Nah, hmm, selain itu ya teman-teman tadi kan belum kesebut nih, ada lagi kalau menurut aku pribadi ketika aku berkomunitas tuh aku jadi bisa menyalurkan energi aku gitu ya, energi yang mungkin kependam karena memang hanya di rumah gitu. Untuk orang-orang dengan energi yang luar biasa, bisa katakan ya contohnya aku mungkin yang kelebihan energi, ini aku butuh untuk bergerak nih, apa ya ruang yang bisa untuk aku bergerak, nah salah satunya kayak gini. Dan aku memang betul merasa lebih berharga nih ketika mengikuti komunitas ini gitu. Mengikuti ikut berkomunitas, aku bisa belajar dan mengajari hal baru. Ini yang paling penting. Jadi ketika aku mendapatkan ilmu, aku tidak pelit untuk membagikannya. Jadi ada peluang untuk berbagi. Contohnya yang paling sering memang ketika kemarin tuh yang teman-teman aku sempat singgung di grup workshop itu ada tentang sering. Nah, aku sering banget berbagi tentang sering kepada teman-teman yang lain di satu komunitas gitu. Terus setelah itu habis itu aku juga bisa menggali gitu ya potensi aku. Em, Jujur aku memang suka dunia public speaking ini udah lama gitu ya dan seperti yang pernah aku ceritakan di video sebelum ya video pertamaku, satu hal yang kurasa aku kuasai betul itu ya di dunia public speaking ini, ngomong di depan umum gitu. Ya mungkin memang belum terasa secara betul, secara bukan betul ya, secara terus-menerus gitu aja sih ya, jam terbangnya belum tinggi katakannya seperti itu. Nah ternyata di komunitas ini aku dapat untuk melancarkan kemampuan aku, dapat banyak peluang untuk dapat banyak kesempatan untuk berbicara di depan umum, bertemu dengan orang-orang yang baru, bertemu dengan orang yang inspiratif yang kemudian tuh banyak menambah kasanah lagi, banyak menambah wawasan aku tentang bagaimana sih kita harus menjadi ibu, tentang bagaimana oh bisa loh ternyata meskipun jadi ibu tapi juga tetap bisa ke sana kemari, ikutan sana sini, menambah banyak ilmu, bisa ekspor di bidang ini tuh ada. Banyak sekali contoh-contoh yang aku dapatkan gitu ya ketika mengikuti komunitas ini. Meskipun sekali itu kayak merasa, wow, aku masih begini aja gitu ya. Tapi dikuatin lagi kalau sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun progres kita, itu adalah eh, langkah besar gitu ya untuk diri kita. Nah, terus kemudian, hmm, apalagi ya, selain itu, ketika aku burn out dengan urusan rumah tangga, terus kemudian aku ada play date sama teman-teman atau sekedar rapat kerja gitu tuh rasanya udah kayak healing gitu ya. Healingnya ketemu sama ibu-ibu karena kan bisa ketemu, bisa ngobrol, aku ada teman ngobrol secara offline gitu ya. Karena seperti yang video aku sebelumnya, aku udah pernah sebutkan kalau di lingkungan aku tempat aku tinggal kebanyakan sudah berumur gitu ya, berumur di atas 45 ke atas gitu rata-rata. Ada yang muda tetapi memang jarang keluar, jadi kita jarang interaksi secara intens gitu ya. Dan ketika aku ikut komunitas ini kebetulan ada di satu kotak gitu, jadi kadang ada ayo kita kumpul di sini itu tuh benar-benar jadi charge energi aku gitu lah, charge apa ya namanya,
jadi momen yang menyenangkan gitu. Kalau kalau aku tuh nggak hanya aku punya teman gitu, aku nggak sendirian kok, aku ada temennya, aku banyak temannya gitu gitu. Terus kemudian em seperti kalau aku pribadi banyak ilmu baru memang yang sudah aku dapatkan ya. Contohnya selain dari skincare itu juga cara ngobrol di depan umum, kemudian bikin games, desain dikit-dikit meskipun aku merasa belum belum ahli banget di bidang desain. Bahkan maksudku aku belum menemukan titik kesukaanku sama desain gitu ya. Aku berpilih disuruh ngomong di depan umum daripada disuruh desain. Tapi memang seneng aja gitu ya. Apa namanya, keahlian yang mungkin belum terasa itu atau kurang terasa itu jadi terasa ketika ikut berkomunitas. Nah, tetapi memang ada namanya sebuah keputusan, namanya sebuah pilihan itu pasti ada baik dan plus minusnya gitu ya. Sebenarnya minusnya sedikit sih. Bukan yang minus karena negatif itu enggak. Cuman kan kalau kita ikut komunitas kadang kita juga akan merasa bukan merasa sih, kita harus mengorbankan waktu, ada juga kadang mengorbankan tenaga, bahkan mungkin mengorbankan ada biaya yang juga harus dikeluarkan. Nah, terus kalau seandainya tidak bisa mengelola ketiganya, bisa jadi tercampur-campur antara urusan rumah dan juga keluarga, urusan keluarga dan juga rasa komunitas, misal baik dari keuangan maupun cara pembagian waktunya yang tidak seimbang. Terus setelah itu, hmm, kadang kalau ini ya, ya memang masih minusnya sih mungkin hanya berkutat di masalah ini ya, pengaturan waktu misalnya lagi ngerjain sebuah kegiatan bisa jadi kan butuh tenaga dan pikiran yang mengalir ke sana. Nah itu dia gimana caranya nggak nggak menelantarkan keluarga gitu. Terus apa lagi ya, kalau diingat-ingat mungkin hanya itu sih. Selebihnya itu hal yang kebanyakan positif gitu ya. Kalau pas ketemu sama teman yang baik, tentunya kita akan dibawa ke jalan yang baik gitu ya. Sebenarnya jarang sih, ya namanya ibu pasti akan ada sisi kita apa namanya, curcol gitu ya, dan mungkin itu curcolnya tentang kesalahan orang lain, bukan gibah. Ya nggak tahu lah itu disebutnya apa. Tapi memang di salah satu komunitas aku ini dia menekankan di salah satu COC-nya, COC di salah satu kode etiknya nggak boleh nih ngomongin orang gitu. Terus aku ngerasain kalau kita berada di lingkungan yang positif, itu bawaannya memang sedang positif gitu. Aku sering banget kalau lagi penat terus kemudian ada playdate itu pulangnya tuh jadi seger, lebih segar gitu. Lebih semangat, lebih apa namanya, sabar, jadi lebih dekat sama anak karena kan anak udah ikut berkorban tuh diajak ke sana kemarin untuk kepentingan emaknya gitu. Hmm, terus apa lagi ya? Tapi memang ada hmm, ada saatnya itu kita merasa penuh banget ya sama kegiatan komunitas. Kalau kita udah ngerasa penuh, itu kayak kayaknya memang kita butuh break dari kegiatan sampingannya atau ikutan komunitas. Nah, Papa, saya lari dulu sebentar. Nanti kita ngobrol lagi kalau udah dalam keadaan bersemangat. Nah, terus habis itu, oh iya waspada juga dengan tsunami informasi. Tsunami informasi ini maksudnya terlalu banyak informasi yang kita dapatkan sehingga kita tidak bisa mengurai satu persatu sehingga semua kayak datang gitu ya bahwa kita itu langsung kayak aduh apa nih info apa lagi nih, aduh kenapa lagi nih gitu. Terus apa lagi ya, nah untuk ikut berkomunitas memang kita harus membutuhkan support system, lagi-lagi support system ini penting penting banget kita miliki, penting banget kita bangun. Jadi memang sebelum berkomunitas pastikan dulu bahwa keluarga ini mendukung. Jangan sampai ingin ikut komunitas tapi ternyata tidak didukung nih sama keluarga sehingga tidak ada apa namanya, kalau jangan sampai pokoknya gini, kalau kita ikut komunitas terus habis itu bikin sedih keluarga gitu ya, bikin kecewa atau bikin aduh
nggak enak gitu lah hubungannya. Nah, sejauh yang aku alami kalau misalnya lagi deket gitu sama suami, gimana pasca aku ikut komunitas dan pasca aku tidak ikut komunitas, belum ikut komunitas, memang menurut beliau ada perubahan, ya perubahan dari mungkin dari sisi mengelola emosi, kemudian dari akunya lebih happy karena aku jadi punya ruang untuk menyalurkan 20.000 kata aku sehari gitu ya. Kalau sama suami aja kan kurang tuh ya gitu. Jadi sama yang wanita itu perlu untuk mengeluarkan kata-katanya. Jadi, akhirnya ya memang itu harus ikut, bukan harus sih, mengikuti komunitas ini jadi salah satu apa namanya, peluang menjalani salah satu pilihan terbaik buat aku nih sekarang gitu. Nah, dari dari komunitas kok aku juga jadi banyak tahu informasi positif gitu ya. Apalagi kalau mau survei sekolah. Karena aku harus bertanya nih, Mbak, bisa di sekolah ada yang sekolah yang di sini, aku jadi tahu kalau pengen nyekolahin anak aku di sini aku harus nanya mesin siapa. Itu lebih enak kan, memang di salah satu kalau teman-teman nyimak nih di sorry Kak Bapik, kemarin aku mau nyinggung sedikit, maaf Bapik ya. Ada salah satu acara atau tipsnya untuk memilih sekolah, salah satunya survei dari para alumni. Nah ini nih bisa dilakukan banget. Jadi sering diskusi gimana nih nanti mau sekolahin anaknya di mana dan segala macam. Hmm, Intinya, jika teman-teman sekarang itu sudah menjadi seorang ibu, boleh loh teman-teman eh, tetap ikut berkomunitas. Meskipun hanya silent reader, siapa tahu memang nanti akan ada kesempatannya teman-teman bisa berperan aktif gitu ya. Dan sebenarnya manfaatnya itu tidak bukan tidak akan sih, tidak terasa saat itu juga, tapi memang agak membutuhkan waktu untuk memanen hasilnya gitu ya. Dan pinter-pinter aja memilih komunitas yang paling tepat untuk teman-teman. Boleh trial and error sampai teman-teman menemukan yang benar-benar klik dan membuat teman-teman nyaman. Terus kemudian hmm, ada satu kata sih sebenarnya, bukan kata kalimat yang selalu aku ingat ini dari senior aku dulu waktu organisasi di kampus. Jangan hidup di komunitas atau di organisasi, tapi hidupilah organisasinya gitu. Nah, saat itu pun yang memang aku pegang sekarang, aku tidak hidup di komunitasku, tapi memang aku berusaha untuk menghidupi komunitasku. Dan di salah satu komunitas aku yang sekarang itu ada tagline gitu, berbagi dan melayani. Jadi maksudnya di sini kita itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi guru dan kita juga diberikan kesempatan untuk menjadi murid bagi teman-teman yang lainnya. Di sini bukan berarti dalam tanda kutip sebagai pelayan pelayan gitu ya, tapi itu tadi untuk ketika menjadi pengurus atau ketika menjadi member itu sama-sama eh, mau saling saling bantu gitu ya. Kamu perlu apa, butuh apa kayak gitu. Rasanya kalau ikut komunitas tuh pengen ilmu apa itu ada loh yang punya gitu ya. Jadi itu gampang banget untuk mendapatkan ilmu apa yang kita cari di komunitas. Nah, itu dia teman-teman, sekelumit sekelumit kisah tentang kenapa sih seorang ibu terutama harus tetap berkomunitas, harus mengikuti komunitas, harus punya komunitas, eh, agar tidak ada lagi energi yang terbuang sia-sia. Ketika energi itu terbuang sia-sia, baik energi itu positif atau negatif, kalau terlalu banyak ditumpuk dia akan berdampak negatifnya untuk diri kita. Apalagi kalau emosi, ada menahan-nahan emosi yang tidak bisa tersalurkan, ada hati yang tidak bisa tersalurkan di eh, diri kita, di keluarga kita, mungkin dengan mengikuti komunitas itu bisa menjadi salah satu pilihan. Yang penting bijak dalam memilih dan berkomunitas, silahkan ikuti apapun yang sesuai pilihan dan nikmati, enjoy, bahagia di dalam. Itu aja teman-teman untuk sharing aku tentang kenapa ibu harus ikut berkomunitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.